Hey Sobat GP, thanks for come back with us on the Circuit Balap channel to watch and support. Mari kita bangun bersama channel ini. Sebelum masuk ke informasi terbaru, jangan lupa klik like, komen, dan share jika kalian suka video ini. Dan jika kalian ingin menonton video selanjutnya, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Marc Marquez yang terikat kontrak dengan HRC hingga akhir 2024 berada dalam situasi yang tidak biasa. Dia tertinggal oleh rekan timnya di Repsol Honda, Pol Espargaro, baik di tes Mandalika dan dalam balapan ke GP Qatar pada 6 Maret. Dia datang ke Indonesia kelima di Piala Dunia dan perlu ditingkatkan jika dia ingin menjadi salah satu favorit gelar untuk musim 2022 seperti yang direncanakan pada akhir April atau awal Mei. Juara dunia MotoGP 6 kali itu beruntung karena wakil juara dunia Bagnaia tidak memiliki poin. Juara dunia Quartararo tidak lebih baik dari tempat ke-9 di Losail. Qatar adalah akhir pekan yang sulit bagi kami, kata Marc Marquez hari ini, kata Marc Marquez di Mandalika. Baik kualifikasi maupun balapan bukanlah sesuatu yang istimewa, tapi saya bisa start dari barisan depan. Kami melakukannya dengan baik. Kami tidak jauh dari posisi teratas, itu adalah tujuan saya. Tentu saja saya berusaha untuk naik podium dan mengejar Enea Bastianini ketika dia melewati saya. Tapi aku tidak bisa, itu bukan kesempatan yang tepat. Sekarang kita lihat apa yang bisa kita capai di Lombok. Tujuan kami untuk 3 hari ke depan jelas, kami ingin meningkatkan hasil Qatar, kata Marc. Saat ini pebalap berjuluk The Baby Alien itu memiliki 59 kemenangan MotoGP sejauh ini. Semua lawannya saat ini bersama-sama hanya 53. Kami akan langkah demi langkah dan kemudian kami akan meningkatkan lebih lanjut pada akhir pekan pertama bulan April di Argentina, ungkap Marquez. Saya merasa baik secara fisik. 22 lap balapan hari Minggu di Qatar memberi saya perasaan terbaik yang saya miliki dalam 2 tahun. Sekarang kami penasaran, Paul adalah yang tercepat dalam tes. Enea, Fabio, dan Brett juga akan berada di depan, kata bintang Honda berusia 28 tahun itu. Ada banyak wajah baru dan mereka cepat di Qatar. Saya mengerti dalam balapan apa yang perlu saya ubah pada Honda baru untuk menyesuaikannya dengan gaya mengemudi saya, jelas Marquez. Selalu sulit untuk dipahami dalam latihan GP. Karena Anda biasanya kembali ke pit setelah 5 lap. Tetapi jika Anda melacak lawan selama 22 putaran, Anda dapat melihat di mana Anda kehilangan waktu. Saya memahaminya dengan lebih baik sekarang. Dan di sini kami akan melakukan upaya untuk menghilangkan kelemahan tersebut. Dan jika tidak berhasil, setidaknya kita tahu bahwa pengaturan dasar kita bekerja dengan baik. Marquez selalu meyakinkan bahwa dia menyadari sejak hari pertama bahwa Honda RC213V 2022 memiliki banyak potensi. Tapi kalau hanya benar-benar ingin cepat, saya butuh feeling yang sempurna di depan, ungkapnya di Mandalika. Dan itulah yang saya lewatkan sejauh ini. Saya mengendarai motor yang sama dengan rekan tim saya, tetapi dia memiliki gaya berkendara yang berbeda. Kami berdua bisa cepat dengan motor ini, tetapi jika saya ingin cepat, saya perlu merasakan ban depan yang lebih baik. Karena selama ini saya tidak mengerti kapan saya dalam bahaya jatuh dan kapan saya kehilangan kendali di depan. Saya bisa memenangkan balapan dengan basis saat ini, tapi saya ingin lebih dan saya ingin mengambil langkah maju. Itu sebabnya kami melihat dari dekat area di depan. Marc Marquez didasarkan pada musim 2019. Saat itu dia tidak menang, tetapi mempermalukan lawannya tanpa batas. Saat itu ia meraih 12 kemenangan dan 6 tempat kedua dalam 19 balapan. Tapi masa-masa itu tidak akan kembali, persaingannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tiga pembalap yang menjadi trending topik setelah penampilannya pada musim 2021 tak pernah luput dari pemberitaan di media-media. Penampilan Fabio Quartararo yang berhasil meraih gelar juara dunia musim, lalu menjadi penantang gelar utama di musim 2022.
Selanjutnya runner-up 2021 pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia yang berhasil menunjukkan performa impresifnya pada paruh ke-2 musim 2021 dengan meraih kemenangan berturut. Dan ketiga adalah champion 6 kali kelas Premier yakni Marc Marquez. Menjadi pembicaraan orang banyak karena tampil impresif pada musim 2021, di mana ia harus beradaptasi dengan cedera karena dalam tahap pemulihan, dan motor C20 1.3 saat itu berkembang yang tidak sesuai dengan harapan. Namun Marquez berhasil meraih 4 podium, 3 diantaranya kemenangan. Kini 3 pembalap tersebut akan bersaing di sirkuit Mandalika Indonesia dengan memberikan usaha maksimalnya dalam melakoni balapan. Fabio Quartararo juara dunia 2021 menatap MotoGP Mandalika 2022 dengan optimistis. Setelah hasil buruk di Grand Prix Qatar, pada Grand Prix Qatar Quartararo bahkan hanya mampu finish ke-9. Padahal pembalap asal Prancis itu berstatus juara bertahan MotoGP. Tentunya finish di posisi ke-9 jauh dari ekspektasi seorang juara. Akan tetapi Quartararo tidak ingin larut dalam hasil minor di sirkuit Losail. Quartararo siap untuk melakoni berikutnya, MotoGP Mandalika akhir pekan. Ini dilansir dari Twitter resmi Monster Energy Yamaha. Quartararo menuturkan, "Saya merasa baik dan siap untuk mulai berkendara di Mandalika lagi. Saya tidak ingin memikirkan apa yang terjadi di Qatar. Sebab, saya tahu bahwa kami memiliki titik awal yang baik untuk akhir pekan ini. Kami melakukan pekerjaan dengan baik di sini selama tes musim dingin. Kami menyelesaikan banyak pekerjaan dan menyelesaikan banyak putaran, jadi kami akan memanfaatkannya dengan baik," pungkasnya. Namun, Quartararo harus mewaspadai runner-up 2021 yakni Francesco Bagnaia yang juga harus menelan pil pahit pada balapan. Di Qatar, pembalap pabrikan Ducati itu mengawali balapan dengan buruk dari posisi ke-9 dan tertinggal jauh di belakang. Dia mampu berjuang untuk kembali ke 10 besar, tetapi kemudian jatuh saat mencoba menyalip pembalap terdepan Jorge Martin di lap 12. Setelah itu, dia mengkritik pendekatan tim pabrikan Ducati. Bahkan sebelum kekecewaan, dia memperkirakan bahwa pemenang balapan akhirnya Enea Bastianini akan membuat kesan yang kuat tahun ini. Karenanya Pecco juga ingin memberikan pertarungan pada rival balapnya di lintasan Mandalika. Dilansir dari Speedweek, Pecco menuturkan, "Saya lebih siap sekarang untuk menjadi kompetitif secara konsisten. Kemenangan tahun lalu memberi saya lebih banyak kepercayaan diri dan juga lebih percaya diri pada motor. Saya merasa telah belajar banyak," kata Bagnaia. Apa yang menjadi tekad Fabio dan Pecco sepertinya menjadi pertanda genderang perang MotoGP di Mandalika akan menarik untuk ditonton. Kendati demikian, Marc Marquez selaku pemilik gelar terbanyak saat ini di kelas Premier ingin menampilkan sesuatu yang menarik untuk para penggemar MotoGP. Artinya Marc Marquez bisa saja melakukan gaya balapnya yang agresif, tidak seperti melakoni balapan di Qatar dengan gaya balap yang lebih halus. Dilansir dari HRC.com, Marc Marquez menuturkan, "Saya sangat senang kembali ke Mandalika. Senang bisa melihat penggemar kami semua di Indonesia. Dan akhirnya bisa menampilkan pertunjukan yang bagus untuk mereka setelah bertahun-tahun. Saya harap para penggemar kami menikmatinya dan kami dapat menyusun akhir pekan yang baik untuk mereka rayakan. Akhir pekan ini juga akan menghadirkan kesempatan lain untuk memahami motor lebih dekat untuk bisa bertarung di depan ini, masih terlalu awal. Kami akan terus mendorongnya," tutur Marquez. Jika melihat hasil 3 pembalap tersebut yang kurang memuaskan di Qatar, bisa saja ketiganya akan tampil menggila di Mandalika, dan sangat menarik untuk ditonton. Lantas, siapakah yang akan memegang trofi kemenangan di sirkuit Mandalika? Marc Marquez, Fabio Quartararo, atau Francesco Bagnaia?